Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala la yatama'. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawu sapa Imam Al-Haddad. La yatama'u ora kumecer. La yatama'u ora kumecer. Kumecer itu puas. Kumecer. La yatama'u ora kumecer. Kumecer fi bulughil amali ing dalem tumekone pira-pira cita-cita. Fi bulughil amali ing dalem tumeka pira-pira cita-cita. Ing dalam tumekone pira-pira cita-cita. Wal autori lan pira-pira hajat. Wal autori lan pira-pira hajat. Wal autori lan pira-pira hajat. Sapa man wong lam yuwattin kang ora netepno sapa man. Lam yuwattin kang ora netepno sapa man. Lam yuwattin kang ora netepno sapa man, ya Allah. Nafsahu ing awak dhewe man. Nafsahu ing awak dhewe man. Nafsahu ing awak dhewe man ala ruku bil ahwali ing atase nerjang pira-pira pekewuh tuh. Pekewuh itu hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang membuat kok nakoi, itu namanya pekewuh. Piro-piro pekewuh. Wal akhtari lan piro-piro bahaya. 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 Jadi bismillahirrahmanirrahim. La yatama'u fi bulughil amal wal autor man lam yuwattin nafsahu ala rukubil ahwal wal akhtar. Seseorang itu tidak akan puas dalam mencapai cita-citanya, dalam memenuhi segala hajat-hajatnya, selama dia tidak menempatkan dirinya atas sebuah hal yang menakutkan, menempatkan dirinya pada sebuah tempat atau sebuah posisi, dia akan mendapatkan bahaya, begitu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Orang itu kalau yang dipikir enaknya saja itu ya. Misalnya dia dapat sekarang, dia bisa dapat misalnya begini, ada orang nyelot. Apa ya bahasanya nyelot di sini? Ada orang main slot. Nah, itu ya. Ada orang main slot. Nah, judol. Kalau bahasa Jawa itu nyelot gitu. Kalau di sini ada orang main slot misalnya, judol itu ya. Kakek merah gitu. Nah, atau Zeus itu. Tuh ya. Skater itu. Selanjutnya orang itu tadi hari ini dia modal 50.000 misalnya. Kemudian dia dapat skater gitu kan. Nah, skater, dia dapat skater. Nah, dapat kakek merah itu. Akhirnya dia dapat bonus banyak kan, karena dia menang slot atau menang judolnya itu. Dia dapat uang banyak. Lah,
Dari situ orang itu tidak akan merasa puas. Nah, pasti dengan modal 50.000 misalnya dapat 100.000 ya, 50 kembali 500 misalnya. Apalagi sampai berjuta-juta. Nah, pastinya dia akan ingin lagi begitu. Dia akan terus lagi gitu. Yang asalnya 50.000 coba-coba modal kecil dapat besar, ternyata ya akhirnya modal besar begitu. Pakai modal besar sekalian. Terus dapatnya lebih besar. Pasti pikirannya begitu, dengan modal lagi yang lebih besar lagi, nanti akan kembali lagi jauh lebih besar lagi. Nah, dia tidak akan puas selama itu. Sampai kapan? Selama dia tidak berpikir, tidak menempatkan dirinya pada sebuah hal yang berbahaya. Coba seandainya dia berpikir misalnya sekali uangnya itu dikeluarkan ternyata tidak kembali, artinya zong. Nah, sekali modal besar dikeluarkan ternyata dia dapatnya apa itu, misalnya kalau trading ya. Nah, orang itu investasi, orang itu ikut trading, ternyata langsung turun harga begitu. Bukan harga naik tapi harga turun begitu. Nah, itu kan akhirnya merugi. Sekalinya dia ambil modal besar buat judi, ternyata dia gak menang, gak dapat skater. Nah, nanti kan uangnya hangus. Nah, seperti itu. Begitu. Itu gambaran mudah secara zahirnya begitu. Orang tidak akan merasa puas mendapatkan, meraih keinginannya, meraih cita-citanya, dan juga kebutuhan-kebutuhannya selama dia belum menaruh dirinya, menempatkan dirinya pada situasi yang berbahaya, pada situasi yang menakutkan begitu. Contohnya juga begini, apa itu, kita berani kemudian misalnya berkeliling dunia begitu ya. Kita berani naik gunung, mendaki di gunung. Nah, tanpa berpikir kalau seandainya bagaimana jika seandainya ternyata gunung itu meletus dan sebagainya begitu. Atau berani berlayar begitu kan, tanpa berpikir bahwa bisa jadi tiba-tiba kapal itu bocor, kemudian kerem tenggelam begitu ya. Atau kemudian kapalnya terbalik, atau kemudian tsunami dan lain-lain itu. Nah, itu kan begitu. Kita tanpa pernah merasakan hal itu, berani melakukan hal-hal itu tadi tanpa pernah berpikir pada kebahayaan itu. Itu urusan zahir, urusan dunia. Apalagi kemudian dengan urusan akhirat, begitu. Maksudnya apa? Maksudnya ialah orang itu akan terus-menerus mengejar dunia, terus-menerus kemudian mencari kenikmatan dunia, karena dia tidak pernah menempatkan, memposisikan dirinya seandainya bagaimana jika dia tiba-tiba mati. Karena tidak pernah menempatkan dirinya pada posisi bagaimana seandainya dia tiba-tiba kemudian meninggal. Nah, pada saat di tengah bermain Mobile Legends misalnya, nah tiba-tiba dia langsung sakaratul maut. Tuh, belum sempat dapat double kill itu ya, sudah di slain sendiri itu sama malaikat itu. Itu ya, bukan ngekill musuh malah dikill sama malaikat misalnya. Itu kan bahaya sekali. Begitu. Nah, karena dia selalu yang dipikirkan itu. Begitu juga yang lainnya begitu. Tidak pernah selesai, tidak pernah puas dalam hal meraih urusan-urusan dunia, sebab dia tidak pernah, dalam arti ini ya, urusan dunia ini menyibukkan dia sampai dia lupa dengan urusan akhirat. Dia lupa untuk melakukan ketaatan. Dia mencari dunia dengan berbagai macam hal yang menerjang segala perkara yang haram gitu. Menerjang melakukan segala perkara yang haram. Tidak peduli apa itu halal, apa itu haram, tidak peduli. Nah, maka seluruhnya itu tidak akan pernah puas sampai akhirnya dia menempatkan dirinya pada posisi tiba-tiba dia mati begitu. Sampai pada posisi bahwa dirinya itu tiba-tiba terkena musibah, terkena misalnya tiba-tiba gempa, akhirnya dia mati, tiba-tiba tsunami. Itu oke. Jadi yang penting di sini adalah tidak boleh tulul amal. Tulul amal itu panjangnya angan-angan, merasa bahwa diri kita itu umurnya panjang, akan hidup kekal selamanya di dunia begitu, akan kekal hidup selamanya di dunia, masih panjang masa hidup kita di dunia. Sehingga apa? Sehingga ibadah-ibadah urusan akhirat itu tadi disepelekan begitu. Sekarang berbuat dosa alasannya mudah, karena nanti masih bisa taubat. Iya, kalau kemudian sempat untuk bertaubat. Kalau ternyata di tengah melakukan maksiat mati,
Nah, itu. Jadi tidak boleh tulul amal, tidak boleh panjang angan-angan, begitu. Nah, begitu juga orang itu tadi tidak akan merasakan puas sampai ia melihat orang yang di bawahnya, begitu. Dia akan terus meraih keinginannya, meraih cita-citanya. Begitu dia akan merasa puas. Selama ia tidak melihat orang-orang yang berada dalam situasi lebih susah darinya, lebih rendah darinya. Begitu. Itu, okay. Nah, kalau orang itu tidak melihat, kalau orang itu melihat orang lain misalnya temannya bisa pakai iPhone gitu. Akhirnya ya kalau dia melihat orang temannya yang dia pakai iPhone Pro Max gitu, ya pastinya kita pasti ingin itu juga. Akhirnya ngejar iPhone Pro Max, begitu terus. Dia temannya punya CRF gitu ya, akhirnya kita beli CRF juga gitu kan. Tuh. Lihat temannya punya KLX, beli KLX juga gitu. Tuh, nah. Ya seperti itu, dia kan selesai. Coba yang dilihat itu adalah orang yang tidak punya HP, tidak punya sepeda motor, tandi Honda gitu ya. Punya Honda tapi Hondanya misalnya bebek itu ya. Nah, motor bebek itu. Motor bebek itu oneng kan, motor bebek kan? Oke, nah itu. Misalnya itu. Tuh. Atau lihat begitu juga orang yang Hondanya bebek itu ya, yang motor bebek itu. Harusnya bersyukur begitu daripada orang yang cuma sepedanya sepeda bicycle itu, sepeda ontel kalau bahasanya orang Jawa. Daripada itu. Begitu juga yang bicycle itu harus bersyukur daripada jalan kaki gitu. Nah, bukan berarti pas rendah, tapi apa yang ada itu disyukuri, seperti itu. Kalau syukur pasti ditambah. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala itu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala landau sapa Imam Al-Haddad. La yambaghi ora prayoga. Bismillahirrahmanirrahim. La yambaghi ora prayoga. Prayoga. Lil aqili kedue wong kang anduweni akal. Lil aqili kedue wong kang anduweni akal. Kedue wong kang anduweni akal. Opo ayu khotiba. Iya iki opo. Opo ayu khotiba yen to ngomongi sapa akil al jahila ing wong kang bodho. Yen to ngomongi sapa akil al jahila ing wong kang bodho. Alladzi yadhunnu kang nyono sapa jahil. Yadhunnu kang nyono sapa jahil. Binafsihi kelawan awak dhewe ne jahil. Binafsihi kelawan awak dhewe ne jahil. Al aqla ing anduweni akal. Al aqla ing akal. Al aqla ing akal aslan kelawan babar pisan. Aslan kelawan babar pisan. Fa innahu moko setuhune aqil. Fa innahu moko setuhune aqil. Iku in khotobahu lamun ngomongi sopo akil ing jahil. Lamun ngomongi sopo akil ing jahil. Ala muqtadha aqlihi. Ala muqtadha aqlihi ingatase patrapane akali akil. Ingatase patrapane akali akil. Kana moko ono sopo akil. Kana moko ono sopo akil. Kana moko ono sopo akil. Iku mudayyi'an. Nah itu yaknya beri tasydid ya, sukunnya itu diganti tasydid. Nah, tapi sebenarnya bisa itu idoah itu bisa. Mudi'an itu bisa. Mudayyi'an itu bisa dua. Mudayyi'an dan mudi'an. Iku mudayyi'an atau mudi'an wong kang nyiak-nyiakno. Iku mudayyi'an wong kang nyiak-nyiakno.
wong kang nyiak-nyiakno lil aqli maring akal, wa mustahinan lan wong kang ngino, wa mustahinan lan wong kang ngino, lan wong kang ngino bi fadlihi kelawan keutamaane akal, bi fadlihi kelawan keutamaane akal, lan kelawan keutamaane akal, wa in khotobahu lan lamun ngomongi sapa akil ing jahil, wa in khotobahu lan lamun ngomongi sapa akil ing jahil, lamun ngomongi sapa akil ing jahil bihasabi jahlihi kelawan milang-milang budune jahil, kelawan milang-milang bodohe jahil, kelawan milang-milang bodohe jahil, kana moko ono sapa akil, kana moko ono sapa akil, kana moko ono sapa akil iku mutasyabbihan wong kang serupa, iku mutasyabbihan wong kang serupa, iku mutasyabbihan wong kang serupa atau nyerupani boleh, bihi kelawan jahil, bihi kelawan jahil, wa ma'dudan lan den wilang-wilang mislahu ing sepadane jahil, mislahu ing sepadane jahil, qala dawuh, qala ngendika sinten Allahu Allah ta'ala halillaha luhur sinten Allah li nabihi maring nabine Allah, khud ngalapo sapa sira sapa panjenengan, khud ngalapo sapa panjenengan, ngalapo sapa panjenengan al afwa, ngalapo sinten panjenengan al afwa ing ngapura, wa'mur lan merintao sinten panjenengan, wa'mur lan merintao sinten panjenengan bil urfi kelawan keapian, bil urfi kelawan keapian, bil urfi kelawan keapian, wa a'rid lan mengo sapa sinten panjenengan, wa a'rid lan mengo itu berpaling menoleh, wa a'rid lan mengo sinten panjenengan, mengo sinten panjenengan anil jahilina saking pira-pira wong kang bodho, anil jahilina saking pira-pira wong kang bodho. Nah, Al-Imam Al-Haddad dawuh, la yanbaghi lil aqil ayu khatibal jahil. Orang yang berakal itu tidak sebaiknya berbicara itu ya, apandir kepada orang yang bodoh, kepada orang yang jahil. Orang yang bodoh. Tapi yang apa? Alladzi yadhunnu bi nafsihi al-aqla aslan. Orang yang bodoh ini yang mengira bahwa dirinya punya akal. Tuh. Maksudnya artinya begini, orang bodoh tapi dia tidak sadar dengan kebodohan dirinya. Dia mengira dirinya itu is the best gitu. Dia mengira dia bodoh tapi mengira dirinya punya prestasi itu ya, punya ilmu. Nah, mengira dirinya itu tadi super power itu dan lain-lain. Nah, maka orang bodoh itu kalau dalam kitab usul fikih itu biasanya namanya jahal murakkab itu. Jahal murakkab itu orang bodoh tapi dia tidak sadar dengan kebodohannya dan justru menyesatkan orang itu. Nah, tuh, orang yang berakal itu tak baik gitu ya, tidak dianjurkan untuk berbicara dengan orang bodoh yang merasa dirinya punya akal, punya ilmu, tuh, merasa dirinya itu punya pengetahuan padahal dia bodoh. Fa innahu in khatabahu ala muqtada aqlihi kana mudayyi'an lil aqli wa mustahinan bi fadlihi. Maka jika orang yang berakal tadi itu berbicara kepada orang bodoh yang merasa dirinya pintar ini tadi, ala muqtada aqlihi, nah, sesuai dengan standar akalnya orang yang berakal ini, maka itu buang-buang kepada akalnya, buang-buang kepada ilmunya dan menghina kepada keutamaan akal gitu.
Maksudnya begini, ada orang bodoh karena merasa dirinya bisa, merasa dirinya pintar, merasa dirinya itu punya ilmu, padahal dia bodoh, merasa dirinya is the best gitu ya. Nah, akhirnya ketika kita ngasih tahu, kita nasihati gitu ya, kita kasih tahu yang benar itu A B C D gitu. Akhirnya dia ya begitu. Akhirnya dia nggak mau begitu kan, nggak mau, menolak begitu. Badannya apa itu pasti, apa pakai son tahu ya, pasti gitu saja itu. Tuh ya, orang bodoh tapi sok itu, sok tuh ya. Nah itu eman, itu buang-buang akal kalau bicara dengan orang yang begitu. Wa in khotobahu bihasabi jahli. Kok kalau orang yang berakal itu tadi berbicara kepada orang yang bodoh ini, yang merasa dirinya pintar ini tadi, dengan melihat atau dengan menurunkan standar akalnya, artinya menyamakan dirinya dengan orang yang bodoh itu tadi, kana mutasyabbihan wa ma'dudan mislah. Justru orang yang berakal ini nanti maka akan serupa dengan orang yang bodoh begitu. Dan dia akan termasuk golongan orang yang bodoh itu, karena tahu orang yang diajak bicara itu sudah bodoh, kenapa dia harus bicara dengan kebodohan gitu kan. Tuh. Maka ya itu nanti dia akhirnya meskipun pintar, meskipun berakal, terhitung sebagai orang bodoh, mirip dengan orang bodoh gitu. Orangnya waras tapi maca itu ya, makaton gitu ya. Makaton seorangnya gendeng lode itu. Ya hanya ikut dikira lode kan begitu. Nah, qala Allah Ta'ala li nabiyih, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad, khudil afwa. Ambillah, khudil afwa ini artinya maafkanlah begitu, mudahnya begitu. Maafkanlah orang-orang yang lain itu yang melakukan kesalahan, wa'mur bil urfi. Perintahlah mereka melakukan kebaikan. Wa'arid, berpalinglah anil jahilin, dari orang-orang yang bodoh. Nah, maksudnya ialah orang-orang yang dia diberitahu tentang kebenaran, diberitahu tentang adanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, Tuhan semesta alam hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Justru mereka tidak mau. Orang-orang bodoh yang merasa dirinya ini pintar gitu. Itu kan salah satu bentuk kesombongan itu. Merasa dirinya bisa, merasa dirinya punya kapasitas, merasa dirinya punya kemampuan, sehingga merasa bahwa dirinya itu pantas untuk diakui, pantas untuk didengarkan pendapatnya itu. Padahal ketika berpendapat itu sesat menyesatkan, ketika memberikan jawaban sesat menyesatkan. Itu. Nah, jadi pelajaran bagi kita ialah ketika kita dianggap sebagai seseorang gitu ya, kalau kita merasa kita ini tokoh, kita ini penting gitu, maka sebaiknya dan seharusnya kita itu memantaskan diri untuk berada di posisi itu. Kita merasa diri kita ini pantas, layak untuk jadi ketua pondok misalnya, ya gak apa-apa, silakan Anda jadi ketua pondok, asalkan diri panjenengan, asalkan diri kalian itu kalian pantaskan tuh, entah wawasannya, entah kemudian kebijaksanaannya itu. Jangan kemudian kita merasa kita berhak dimintai pendapat, kita merasa pendapat kita itu perlu gitu ya, tapi kemudian kita tak punya kapasitas gitu. Ya sesat menyesatkan itu. Merasa menjadi seorang guru gitu ya. Nah, tapi tidak bisa ditiru. Ya, sudah. Tuh. Wa qala landau sapa Imam Al-Haddad, kasihan itu tolibnya itu nanti. Kasihan santrinya. Kemarin kan sudah pernah itu kita membahas itu. Sudah itu. Sudah lewat. Man utawi sapane wong. Satu hikmah lagi ya. Wa man utawi sapane wong ardoka kang ngeridoni. Ardo kang ngeridoni ya. Ngeridoni boleh, ridho boleh. Sopo man ka ing siro bima kelawan perkara ya durru kang bahayani apa ma ka ing siro.
yadurru kang bahayani apa ma ka ing sira fidinika ing dalam agamane sira fidinika ing dalam agamane sira kal mudahanati koyo anu ini bahasanya nih lemes kal mudahanati koyo dene tak peduli, begitu aja bahasanya ya. Kal mudahanati koyo dene ora peduli laka maring sira wa adamin nushi lan ora onone nasihati wattabsiri lan maruhake bil uyubi kelawan piro-piro aib cacat aib atau cacat fahuwa maka utawi man ardoka ila akhirih laka kedue sira iku aduwun musuh wa in kanat senajan ono apa nafsuka awak dhewe ne sira iku tamilu condong apa nafsuk ilaihi maring man min haitsu tabauha saking sekirane utawi watake nafsuka min haitsu tabauha saking sekirane utawi watake nafsuka wahawahalan hawa nafsuka wa huwa utawi man ardoka ila akhirih iku katoami kaya dene panganan alladzi kang enak almulaimi kang mantesi wa fihi lan iku tetep ing dalam to'am as-summu utawi racun an-naqi'u kang mateni orang yang ridho dengan apa yang berbahaya, dengan apa yang justru membahayakan agamamu. Nah, orang yang ridho, yang senang, begitu ya, dengan apa yang berbahaya untuk agamamu, seperti halnya mudahana, tak peduli, gitu ya. Seperti halnya mudahana, tak peduli denganmu. Kinto tak asom pejang etorot, begitu. Kinto tak puasa etorot, gitu. Lah itu. Wa adamin nusi, selain tidak peduli dengan kalian, wa adamin nusi, tidak memberikan nasihat mana yang benar, mana yang salah, wa tabsiri bil uyubi, dan ngasih tahu aib-aib atau keburukan. Nah, misalnya kita punya keburukan, ternyata orang itu milih diam melihat keburukan kita, tidak membenarkan, tidak ngasih tahu bagaimana yang lebih benar. Fahuwa laka aduun, maka sesungguhnya orang yang seperti ini yang hanya diam saja, dia adalah aduun, dia adalah musuh. Nah, dia adalah musuh. Wa in kanat nafsuka tamilu ilaihi,
itu adalah musuh, meskipun diri kalian, diri kita ini suka kepadanya, begitu. Suka karena dia selalu membenarkan kita, begitu. Itu sebenarnya musuh. Min haitsu tab'uha wa hawaha, dari sisi wataknya itu dan hawa nafsunya. Orang yang seperti ini kato'am al-ladzid al-mulaim, seperti halnya makanan yang enak, yang pantas, yang menggugah selera, nah, yang menggiurkan. Wa fihi summun naqi', tapi di dalamnya ada racun yang mematikan, begitu. Makanan yang terlihat memukau, menggiurkan, ya bikin ngiler, tapi ternyata di dalamnya ada racun, gitu. Itu ibarat orang yang tidak peduli dengan agama kita. Itu kita tidak puasa dibiarkan, tidak sholat dibiarkan, sholat salah dibiarkan, itu ya. Tidak zakat dibiarkan, gitu ya. Berpacaran dibiarkan, itu. Itu. Nah, itu adalah orang-orang yang tidak peduli dengan kita. Itu adalah orang-orang yang sebenarnya adalah musuh kita. Itu. Waman ashotaka, waman utawi sapane wong, waman utawi sapane wong iku ashotaka. Nah, itu ki, iku ashotaka, iku ashotaka dadikno bendu sopoman ing sira, dadekno bendu sopoman ing sira, dadekno bendu sopoman ing sira, dadekno bendu sopoman ing sira. Bima kelawan perkara yanfa'u, bima kelawan perkara yanfa'u kang manfaati apa ma ka ing sira, bima kelawan perkara yanfa'u kang manfaati apa ma ka ing sira fi dinika ing dalam agamane sira, fi dinika ing dalam agamane sira, mislat tambihi kelawan sepadane ngilingno, mislan tambihi kelawan sepadane ngilingno alal uyubi ing atase pira-pira aib cacat, alal uyubi ing atase pira-pira aib cacat, wan naqais lan pira-pira kekurangan, wan naqais lan pira-pira kekurangan, allati hiya kang utawi al uyub wan naqais, allati hiya kang utawi uyub wan naqais, iku fika tetep ing dalam sira, iku fika tetep ing dalam sira, iku fika tetep ing dalam sira, fahuwa moko utawi, fahuwa moko utawi man askhotaka bima yanfa'uka fi dinika, fahuwa moko utawi man askhotaka bima yanfa'uka fi dinika, fahuwa laka waliyun, laka kedua siro iku waliyun kekasih, iku waliyun kekasih, iku waliyun kekasih. Wa in karihtahu, wa in karihtahu senajan geting sopo siro ing man askhotaka, wa in karihtahu senajan geting sopo siro ing man askhotaka, wa in karihtahu senajan geting sopo, senajan geting sopo siro ing man askhotaka, bitobaika kelawan watak siro, bitobaika kelawan watak siro, bitobaika kelawan watak siro. Wa misluhu utawi umpamane man askhotaka bima yanfa'uka fi dinika, wa misluhu utawi sepadane man askhotaka bima yanfa'uka fi dinika, iku kadawai kaya dene obat, iku kadawai kaya dene obat, al-murri kang pahit, al-murri kang pahit, al-murri kang pahit, pahit ki bene pahit, 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 obat yang pahit lain bi pahit. Alladzi yakunu kang ono
alladzi yakunu kang ono fi dimnihi iku ing dalem fi dimnihi iku ing dalem tanggungane dawa al-murri fi dimnihi ing dalem iku fi dimnihi ing dalem tanggungane ad-dawa al-murri opo al-afiyatu selamat opo al-afiyatu selamat opo al-afiyatu selamat wasyifa'u lan waras wasyifa'u lan waras. Nah, orang yang justru membuat kita marah. Nah, orang yang justru membuat kita marah, membuat kita derekah, gitu ya. Dengan sebab perkara yang justru membuat manfaat kepada kita dalam agama kita. Nah, misalnya kita enak-enak tidur, dibangunin suruh sholat, gitu ya. Nah, suruh berjamaah, gitu. Nah, misla tambihi seperti halnya mengingatkan alal uyubi on naqais. Contohnya apa? Mengingatkan. Nah, mengingatkan atas cacat-cacat, aib-aib dan kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kita. Nah, fahuwa laka waliyun wa inkarihtahu bitab'ik. Maka sesungguhnya orang itu adalah sang kekasih, gitu. Maka sesungguhnya orang itu adalah kekasihmu. Wa in karihtahu bitab'ik, meskipun engkau membencinya karena watakmu. Tuh. Wa misluhu kaddawa al-mur. Jadi orang yang membuat kita marah tapi dalam hal kebaikan, gitu ya. Dalam hal dia menasihati kita meskipun kita marah. Nah, kita benci dia sebab dia menasihati kita, sebab dia memberikan kita, mengingatkan kita tentang kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kita. Ya. Fahuwa itu ya, wa mislu kaddawa al-murri. Maka itu adalah dia fahuwa laka waliyun. Maka itu adalah kekasih kita yang sesungguhnya, teman kita yang sesungguhnya itu. Wa mislu kaddawa al-murri. Contohnya orang tersebut, umpamanya orang tersebut adalah ad-dawa al-murri, obat yang pahit. Nah, alladzi yakunu fil dimni al-afiyat wasyifa. Yang justru dalam obat yang pahit itu tadi terkandung keselamatan dan juga kesehatan itu. Jadi obat yang pahit itu awalnya saja yang pahit. Nah, tapi di dalamnya terkandung kesehatan dan juga kesembuhan, selamat. Begitu. Itu Ki. Nah, justru itu. Jadi orang yang menasihati kita itu bukan karena dengki, begitu Ki. Orang yang menasihati kita, orang yang mengingatkan kita tentang kekurangan-kekurangan kita, cacat-cacat kita, itu bukan karena orang itu benci, tidak, tapi karena orang itu ingin kita menjadi lebih baik. Tuh ya. Orang-orang yang seperti itu umpamanya obat yang pahit, yang justru di dalamnya ada keselamatan dan kesehatan. Wa qala man ahabba ayyadkurahun nas wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nih? Ada pertanyaan? Sobu? Ada. Apa? Apakah batal Ustaz kalau buka belum azan? Buka belum azan. Teman kita mendengarkan azan ternyata salah dengar. Sedangkan temannya yang satunya sudah makan dan belum, orangnya yang mendengarkan azan keliru ternyata. Kalau itu jadi begini, jadi kan begini memang. Buka puasa itu kan mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Nah, artinya tenggelamnya matahari itu sudah masuk, begitu ya. Tenggelamnya matahari itu berarti kan masuknya waktu maghrib. Nah, maka di sini sekarang dilihat, begitu. Maka di sini itu sekarang dilihat, ya, dilihat azan itu tadi kira-kira pas dengan masuknya waktu maghrib atau tidak, begitu. Nah, seandainya adzan itu tadi kok ternyata memang telat. Nah, telat
dari masuknya waktu maghrib. Misalnya sejatinya sudah masuk waktu maghrib. Nah, tapi kemudian ternyata orang yang adzan itu memilih diundur sebab dia berbuka puasa dulu misalnya. Jadi beduknya itu ditabuh dulu misalnya, dipukul dulu, setelah itu adanya akhiran itu. Kan ada yang seperti itu. Nah, maka kalau seperti itu ya tidak apa-apa begitu. Tapi ketika begini, adzannya itu memang di daerah itu tadi, adzannya itu memang cepat sekali, tepat waktu gitu. Meskipun maghrib tidak diundur, meskipun waktu puasa maghrib tidak diundur, maka otomatis ya puasanya batal ketika ternyata dia salah mendengar adzan itu begitu. Jadi sebenarnya berakhirnya waktu puasa itu adalah guru busyamsi gitu. Berakhirnya waktu puasa itu guru busyamsi, tenggelamnya atau terbenamnya matahari. Yang pada waktu itu sudah masuk waktu maghrib. Nah, langsung adzan atau tidak itu kan nanti dilihat itu tadi, tergantung kondisinya. Kalau memang daerahnya di sana itu adzannya telat, nah tapi ternyata misalnya teman-teman jenengan itu yang makan itu ternyata memang sudah masuk waktu maghrib, matahari sudah tenggelam begitu. Memang ternyata adzannya yang telat, ya itu tidak apa-apa begitu. Tapi kalau ternyata di sana itu memang adzannya tepat waktu begitu, dan ternyata tempat waktu teman jenengan itu berbuka itu memang ternyata belum masuk waktu maghrib, ya berarti batal seperti itu. Oke. Ada lagi? Sabun. Oke. Ya, semoga bisa bermanfaat ki. Tuh. Ya sudah, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina bi rahmatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.